Yai, Gus, Gus, eh, wabil khusus narasumber Gus Riyad, soho Mbak Dianika, kita tak lupa seluruh teman-teman yang ikut bergabung di Zoom ini. Sekali lagi kami atas nama PC ISNU Kabupaten Kediri mewakili Ketua Umum yang pada kesempatan malam hari ini belum bisa hadir karena di Zoom ini karena ada keperluan ya dan diwakilkan kepada saya. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat serta hidayahnya dan masih tetap bisa khidmah di NO dan insya Allah masih tetap bisa memberikan kemanfaatan bagi umat. Semoga nikmat yang telah diberikan kepada kita mudawamah ila yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang benar yaitu agama Islam dan yang nanti akan kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Tak lupa terima kasih pada Mas Agung yang selaku host yang telah memberikan waktunya kepada saya. Semoga kesempatan ini bisa saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Atas nama PC ISNU Kabupaten Kediri, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara ini. Yang pertama terhadap IMC yang luar biasa yang menjadi garda terdepan untuk mensiarkan ISNU. Saya lihat kegiatan-kegiatan yang sekarang ini istiqomah yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh IMC ini. Semoga semua yang terlibat di IMC ini betul-betul mendapatkan keberkahan, ya, kesehatan dan terus bisa mengibarkan PC ISNU Kabupaten Kediri ini melalui IMC ini. Yang kedua, terima kasih kepada narasumber Gus Riyad panggih malih. Matur suwun sampun kersa Gus Riyad untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat ya buat ISNU khususnya dan umumnya kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Semoga sudah bergabung Mbak Dianika. Terima kasih bergabung lagi di kegiatan ISNU. Semoga terus berkelanjutan bisa memberikan ilmu-ilmu wacana-wacana wawasannya yang luar biasa untuk ditularkan pada generasi-generasi muda di ISNU ini. Selanjutnya kami atas nama PC ISNU Kabupaten Kediri mohon maaf ya karena belum banyak memberikan sumbangsih atas kinerja dari khususnya IMC dan mungkin nanti juga kepada narasumber namung saged maringi doa mawon jazakumullah ahsana jaza Gus. Berarti belum bisa memberikan banyak hal. Sami-sami. Kami berharap semoga dengan kegiatan-kegiatan ini dengan kehadirannya Gus Riyad dengan kehadiran Mbak Dianika bisa mewarnai pemikiran ya mewarnai banyak mendatangkan inspirasi buat kita khususnya anak-anak muda Nahdlatul Ulama ini. Saya kira cukup itu. Sekali lagi terima kasih Gus Riyad, ya, terima kasih Mbak Dianika, tumpahkan ilmunya kepada kami, ya, berikan kami pencerahan, ya, semoga tetap paringi kesehatan,
barokah sedaya. Mbak Dianika, Mbak Dian, panggih malih di Isnu. Nggih. Kasih. Terima kasih masih memberi kesempatan untuk bisa bergabung di kegiatan Isnu. Monggo kita semua diparingi pun tularaken dumateng kanca-kanca. Matur suwun, ngapunten Isnu belum bisa memberikan banyak. Semoga saja keberkahan selalu meliputi panjenengan kekalih. Ngaten mawon, matur suwun, monggo Mas Agung dilanjut. Semoga acara ini bisa barokah untuk semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada beliau Kiai Zuhri atas sambutannya mewakili dari pimpinan cabang Isnu Kabupaten Kediri. Sebelum menuju ke acara inti, perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, baik pemateri maupun Bapak Ibu yang ikut serta dalam kajian malam hari ini. Meskipun pada kajian malam hari ini kita lihat hanya ada 10 peserta, namun perlu diketahui bahwa acara kita pada malam hari ini tidak berhenti sampai di Zoom ini saja. Sehingga syiar-syiar keagamaan, syiar-syiar keilmuan, dan juga manfaatnya nanti akan kami share juga di YouTube Isnu kami. Dan insya Allah nanti akan penuh manfaat dan juga banyak kelimpahan barokah khususnya kepada pemateri dan umumnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini untuk materi yang akan kita bawakan yakni pemahaman keagamaan santri, refleksi tren pesantren kekinian, yang akan disampaikan yang pertama yakni pemateri kita yakni Gus Muhammad Riyad Awibi, Magister Pendidikan selaku pengasuh pesantren Bahrul Ulum Kediri. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Cek. Sampun mireng. Oke, sampun Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala baini Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wassalam tasliman katsira amma ba'du. Ingkang kawula hormati kepada jajaran PC Isnu Ikatan Sarjana NU, Bapak Solihuddin MPD, ingkang pada malam hari ini dipun wakili Bapak Zuhri, Bapak Haji Zuhri. Sugeng tepang kula nggih pangapunten nembe tepang beberapa kali kalian panjenengan dados belum begitu akrab. Tentunya kepada para sesepuh, para pinisepuh ingkang kawula hormati, para alim, para ulama, wabil khusus kepada narasumber ingkang kedua inggih punika Ibu Dianika Wisnuwardani SSMH. Niki wingkinge mboten ketawis gelare. Ingkang kawula hormati ugi matur sembah nuwun kepada niki Bapak napa Mas nggih kula dereng tepang Bapak Muhammad Agung Lukman S MPD.
Matur sembah nuwun telah diberikan waktunya sehingga kula saged bergabung teng mriki kita sharing-sharing mawon karena kula juga masih belajar. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ingkang pertama monggo kita manjataken puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dening napa Allah sampun memberikan kenikmatan damel kula lan panjenengan sedaya, baik itu nikmat yang sangat kecil sampai nikmat yang begitu besar. Dan alhamdulillah kita semua sampai detik ini juga bisa menikmati diberikan iman Islam. Mudah-mudahan selalu diberikan iman Islam hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian, contoh kecil dari nikmat yang diberikan oleh Gusti Allah yaitu kita telah diberikan nikmat berupa rambut atau bulu. Andaikan kita niki mboten gadah rambut, niki seperti halnya kita melihat tuyul dan Mbak Yul. Turun lagi kita diberikan nikmat berupa bulu alis. Kalaupun jenengan atau kula mboten gadah bulu alis, niki kalau kita melihat kaca, itu kita seperti melihat tuyul yang sedang bergentayangan. Terus mandap malih ada bulu mata. Di sana bulu mata, jika kita tidak diberikan bulu mata, maka mata kita akan mudah kelilipan. Ke bawah lagi ada bulu hidung. Nah, di situ juga sangat banyak manfaatnya. Kita akan bisa menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Bawah lagi ada bulu kumis, bawah lagi ada bulu jenggot, bawah lagi ada bulu dada. Nah, di bawahnya ini ada bulu jempolan. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, niki nggih sekedhik intermezzo nggih kersane mboten tegang. Jadi terus yang kedua, rahmat dan salam moga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau wonten ing dinten kiamat. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata yang mungkin bisa mematahkan menjadi patahan-patahan kata yang tidak akan pernah terpatahkan lagi. Nah, sebelum kita memasuki kepada tema kita yaitu refleksi tren pesantren kekinian atau pemahaman keagamaan santri yang dibalut dalam kajian Ahad malam atau kalam. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kepanitiaan yang sudah memberikan saya waktu pada malam hari ini. Kita pertama-tama melihat dulu bahwasannya dalam mencari pesantren itu apa tujuannya. Yang pertama, kita memang wajib mencari ilmu yang rahmatan lil alamin. Jadi mencari ilmu itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk apa? Untuk agar suatu hari kelak kita mengerti kewajiban mencari ilmu itu bagaimana. Dan kita punya ilmu yang banyak, kita punya soft skill, itu adalah contohnya. Dan mungkin mencari ilmu itu juga merupakan kewajiban yang pertama kali dan merupakan pokok dasar dari semua perbuatan. Dan ilmu itu merupakan perhiasan terbaik yang dipakai manusia untuk mencapai derajat yang tinggi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian derajat orang yang beriman dan memiliki ilmu. Hadirin rahimakumullah. Jadi di sini kalau kita ingin naik derajatnya, maka kita harus punya ilmu. Begitu pula dengan mencari ilmu, kita juga harus memperhatikan lembaga mana yang akan kita pakai untuk mencari ilmu. Lembaga pesantrenkah atau sekolahankah? Tapi yang pasti kita juga harus idealnya itu memilih pesantren. Kenapa? Karena di pesantren semua
pergaulannya itu dibatasi antara laki-laki dan perempuan, itu ada tempatnya masing-masing. Dan di sana juga termasuk terkait dengan masalah handphone. Di pesantren kebanyakan handphone dilarang, bahkan mayoritas pesantren di Indonesia itu handphone dilarang. Kenapa? Karena kita sekarang sudah tahu semuanya itu ada di handphone. Sekarang itu kita kalau mau koordinasi dengan orang lewat HP, orangnya di sini, kita bisa koordinasi dengan orang di luar negeri. Nah, mungkin kalau kita selaku sarjana NU itu sudah bisa menyaring mana informasi yang positif dan mana informasi yang negatif. Tapi kalau bagi anak-anak kita, bagi anak-anak usia sekolah, itu mungkin mereka memanfaatkan handphone itu sangat beragam sekali. Bahkan ada yang negatif, itu juga diserap, ada yang positif, itu ya mungkin sebagian kecil. Bahkan sekarang itu musimnya sudah masuk kepada TikTok dan lain sebagainya. Coba panjenengan semua kalau tanya pemuda-pemudi sekarang, ini misalkan, Mas atau Mbak, coba teruskan kata-kata ini. Sayang, alululululu, sayang, itulah langsung mereka ini, apa itu? Ganjel toh, ganjel toh. Ganjil toh. Nah, itu sudah paham semua. Bahkan ditanya, siapakah Happy Asmara, siapakah Niken Salindri, semuanya sudah hafal. Bahkan mereka juga terkadang tidak tahu Pak Yai ini itu dari mana, sanad ilmunya seperti apa. Malah yang hafal duluan malah Niken Salindri. Oh, Niken Salindri itu kelas masih SMP sudah viral. Yang menyanyikan lagu apa itu? Tenri, Tenri apa itu? Nah, itu ganjil toh. Nah, sekarang itu sedikit-sedikit anak-anak itu ganjil toh. Nah, itu malah lebih familiar. Maka dari itu mungkin pesantren merupakan salah satu lembaga yang cocok dijadikan tempat untuk mencari ilmu. Dan sekarang memilih pesantren itu juga sangat penting. Seperti halnya yang sedang viral sekarang. Sholatnya itu menggunakan jas, memakai jas antara laki-laki dan perempuan satu shaf. Dan itu ketika ditanya, mereka itu mengatasnamakan, loh, ini enggak apa-apa karena laki-laki perempuan itu sejajar. Loh, sekarang buktinya di kata-kata itu, ini nanti jangan diputus ya. Nanti kalau diputus jadinya malah kurang baik. Tapi memang itu beberapa kali saya mendengarkan beberapa fakta-fakta itu mereka alasannya karena loh itu kan di kata-katanya orang Islam itu kan ada kan muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Nah, itu kan berarti laki-laki dan perempuan sejajar. Padahal pengertiannya tidak seperti itu. Kita ini harus bijak memilih pesantren mana yang pesantren benar-benar menggunakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang semua pesantren itu mengatasnamakan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi jenengan semua jangan terkecoh dengan ahlus sunnah wal jamaahnya. Jadi mereka itu benar nggak mengikuti tiga ciri-ciri ini. Yang pertama adalah dalam bidang akidah, mereka ikut nggak dalam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Mbah Hasyim Asy'ari. Terus selanjutnya dalam hal fikih, dia ikut nggak madhab 4 ini antara Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali. Nah, kalau nenek moyang kita, kebanyakan orang Indonesia itu mengikuti madhab Syafi'i. Bukan madhab Bung Karno. Nah, ini kan madhab baru juga. Kan aneh juga ketika ditanya, kamu ikut madhab apa? Madhab saya adalah Bung Karno. Nah, padahal itu kan juga nggak ada dalam keterangan Ahlussunnah wal Jamaah juga. Nah, ini madhab-madhab baru yang aneh dan sangat luar biasa. Terus yang ciri-ciri yang ketiga, itu di dalam bidang tasawuf mengikuti Abu Amir Al-Ghazali apa enggak? Atau jangan-jangan dia ikut madhabnya Al-Ghazalinya siapa itu? Ahmad Dhani itu. Nah, orangnya ganteng, wes ikut madhabnya beliau aja lah. Ini yang sangat salah sekali. Jadi wah nanti biar viral, saya mau pansos ke Al-Ghazali, Al-Ghazalinya Maya Estianti itu. Wah ini sudah menjadi pembahasannya sudah kemana-mana. Nah maka dari itu para hadirin sekalian,
pentingnya kita itu mendidik putra-putri kita agar mereka itu tidak salah memilih pesantren, agar tidak salah mengikuti siapa imam yang benar. Nah, itu juga dilihat pondok tersebut, Pak Yainya atau pengasuhnya itu alumni mana, itu perlu ditanyakan juga. Terus dia mempelajari ilmu yang bagaimana, kesehariannya bagaimana. Bahkan ini ada yang baru lagi. Apa yang baru lagi itu, kalau tidak salah saya tadi barusan melihat. Nah, ini kan kita juga sebagai apa ya, sebagai orang yang mungkin berpengaruh juga, kita jangan jangan menganggap ini positif juga, negatif juga. Jadi semacam TikTok kita juga harus update, Facebook kita juga harus update dan lain sebagainya. Nah, itu di TikTok ada lagi yang baru, yaitu Ponpes Al-Kafiyah. Nah, di sana itu Ponpes itu ini aneh, sholat isya-nya itu 1.000 rakaat. Loh, waktu itu ditanya, loh 1.000 rakaat kok bisa 1.000 rakaat? Ternyata itu sholatnya untuk stok sampai 1 minggu. Jadi 1 minggu nggak sholat. Sholatnya dijadikan satu hari sholat isya 1.000 rakaat. Ini juga aneh. Dan yang aneh lagi, dia itu bisa menghapus dosa dengan membayar 50 juta. Wah, enak iki wah. Kita berarti bisa pesan tiket masuk surga. Ini luar biasa sekali. Sekarang itu zaman sangat-sangat macam-macam. Maka dari itu kita memang idealnya putra-putri itu belajar di pesantren agar tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang sangat bebas. Tetapi kita juga harus melihat bahwasanya tidak semua pesantren itu mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita benar-benar harus memilih mana pesantren yang baik, mana pesantren yang benar-benar memiliki sanad yang jelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk seperti halnya itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita pimpin. Itu Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu mencari ilmu yang manfaat, yang barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad pun juga sudah bersabda bahwasanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita memang diwajibkan untuk mencari ilmu itu baik sejak di dalam ayunan sampai ke dalam kuburan. Nah, itu sudah sangat jelas sekali. Bahkan ada yang itu nopo utlubul ilma nopo carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan saking wajibnya mencari ilmu. Nah, untuk mencari ilmu itu tadi, makanya kita semua harus benar-benar teliti, telaten, memahami nopo lembaga-lembaga mana yang akan kita jadikan sebagai tempat untuk mencari ilmu. Sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat para sahabat Nabi. Ya, di sini saya tadi ada sedikit tulisan. Sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, carilah ilmu karena mencari ilmu itu tergolong perbuatan baik dan ibadah. Mempelajari ilmu pahalanya seperti membaca tasbih. Mendiskusikan ilmu pahalanya seperti berjihad, dan mengajarkan ilmu kepada yang belum mengerti pahalanya seperti halnya sedekah. Itu kan sangat luar biasa sekali. Ini ada lagi pendapat dari Abi Dzar. Abi Dzar juga berkata, datang di suatu majelis pengajian, pahalanya itu lebih tinggi dan lebih baik daripada sholat sunnah 1.000 rakaat, menjenguk 1.000 orang sakit, dan bertakziah 1.000 orang meninggal. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya mencari ilmu, memilih majelis taklim, itu sangat penting sekali. Karena memang pahalanya sebanyak itu. Kita bandingkan saja kalau misalkan kita bertakziah kepada 1.000 orang meninggal, setiap hari kita kayaknya nggak bakalan istirahat. Cari orang yang meninggal jumlahnya 1.000, kita harus takziah satu persatu. Setelah itu kita
kepengen menjenguk orang sakit jumlahnya 1000, kita harus ke rumah sakit. Wah, ini rumah sakit satu ada 1000 enggak yang sakit, kita jenguk satu persatu. Nah, daripada seperti itu, kita kan mending datang ke majelis taklim, ke sholawatan yang di situ sudah jelas, tetapi yang benar-benar mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang pun juga banyak majelis-majelis taklim yang dipimpin oleh para kiai, oleh para habib, oleh para habaib, yang di sana juga sudah jelas ilmunya, itu kan juga sudah banyak. Contohnya saja seperti bersama dengan kemarin ISNU dengan Sabilu Taubah bersama Gus Idam. Terus kalau di daerah saya sini ada Subhanus Salimiyah bersama Gus Ma'at. Nah, mungkin dulunya juga ada Habib Syekh, ada Subhanul Muslimin, ada Gus Asmi, kan banyak juga tokoh-tokoh Islam yang mengikuti akidah Nahdlatul Ulama yang ahlu sunnah wal jamaah yang viral juga. Jadi sebenarnya juga banyak juga lembaga-lembaga NU yang sangat bagus. Apalagi sekarang, dan alhamdulillah saya pun juga mohon doa restunya, mudah-mudahan lembaga yang saya pimpin ini juga bisa menjadi lembaga yang manfaat barokah fidini wa dunya wal akhirah, bisa menjaga amanah dan bisa mencetak generasi-generasi yang ahlu sunnah wal jamaah. Para Amin. hadirin sekalian, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini tadi pembahasannya kemana-mana. Saya ada sedikit pantun. Nanti minum jamu makannya burger. Cuman ISNU yang bikin aku seger. Cakep. Ada lagi, kurma adalah buah termanis yang disukai oleh Rasulullah. Nah, Cakep. sahabat ISNU adalah makhluk termanis yang aku cintai karena Allah. Masya Allah. Ini ada lagi, cicak-cicak apa yang bikin mati? Cicak nafas melihat senyummu. Ya, Cakep. cakepnya lo nggak bahaya tah. Nah, sekarang itu kan yang viral-viral itu lo nggak bahaya tah. Ini ada lagi sedikit, buah salak baru dipetik, cakep. Buah duku, buah delima, cakep. Banyak wanita cantik, cuman istriku yang aku cinta, mohon maaf sudah menikah. Oke, nah mungkin gitu aja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih sehat, dalam kesempatan yang lebih bahagia. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa reunian kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukron Amin. ala husni imamikum, syukron bila hoyah, wa hamdan bila nihayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Gus Riyad Awibi yang telah menyampaikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dapat kita ambil kesimpulan dari materi yang telah beliau sampaikan bahwa kita harus pandai-pandai dalam memilih dan juga memilah pondok pesantren, karena tidak semua pondok pesantren yang ada di negara kita ini itu baik. Tadi sudah dicontohkan beberapa pesantren yang juga viral di TikTok itu, ada 1000 sholat untuk sholat isya untuk stok 1 minggu nih. Dan beliau menyarankan kepada kita semua agar ketika memilih pesantren ini yang beraliran ahlu sunnah wal jamaah, ciri-cirinya yang pertama yakni akidahnya yakni Abu Hasan al-Ash'ari, yang kedua mazhab 4 mazhab, namun yang sering kita gunakan di negara Indonesia yakni mazhab Imam Syafi'i, dan yang ketiga yakni tasawufnya jelas dari Abu Amin. Dan sebagai orang tua harus memang bertanggung jawab betul, kelak di akhirat juga akan dipertanggungjawabkan, karena sebagaimana dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga kita diwajibkan untuk mencari ilmu aturipun Gus Riyad wau, yakni untuk lebih ilmu minal mahdi lahdi, kita harus mencari ilmu mulai dari lahir sampai ke liang lahat, dan juga utlubil ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina.
Itu yang telah disampaikan oleh Gus Riyad Alwebi, Magister Pendidikan. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, semoga pondoknya ini menjadi pondok yang makmur dan pondok yang jaya nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus, dan menuju ke pemateri yang selanjutnya, yakni Ibu Dianika. Namun sebelum materi disampaikan oleh beliau, Bu Dianika, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu membacakan kurikulum vitae beliau. Sebentar, kami tampilkan terlebih dahulu. Berikut kurikulum vitae beliau, yakni nama lengkap Ibu Dianika Wisnuwardani. Pengalaman kerja beliau sangat luar biasa, yakni fasilitator daerah Madrasah Aliyah Kabupaten dan Kota Kediri tahun 2021. Oh, ternyata sampai 2026. Dan juga guru Madrasah Aliyah Swasta Sejahtera Pare Kediri mulai tahun 2015. Lalu Public Relation Manager di PT Ion Internasional Surabaya, dan juga editor PT Duta Ilmu Surabaya dan wartawan harian Surya Surabaya. Pendidikan yang sudah beliau tempuh, yang pertama yakni pendidikan profesi guru di Universitas Muhammadiyah Malang, lalu program Pascasarjana Universitas Narotama Surabaya, lalu pendidikan kemampuan mengajar di Universitas Negeri Surabaya, dan Fakultas Sastra di Universitas Jember. Adapun moto beliau yakni melakukan yang seharusnya dilakukan. Untuk kontak beliau bisa dilihat di situ, beliau beralamatkan di Pare Kediri, Jalan Cepakan nomor 3. Nomor WA beliau bisa disimpan ya ini. Nanti kalau cetak buku atau lain sebagainya mungkin 081 316 321 858. Gmail beliau dan Instagram beliau jangan lupa di follow teman-teman, karena beliau ini juga sangat inspiratif. Marilah kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh beliau, Ibu Dianika Wisnuwardani, sarjana sastra, magister ilmu hukum, dan guru profesional. Kepada beliau, waktu dan tempat diaturkan. Ibu untuk suaranya belum keluar. J. Masih di unmute Bu Dianika. Ya, oke. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar ya Mas Agung ya? Agung Lukman, host ya. Salam kenal, matur nuwun, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya saya diundang di forum yang membanggakan karena kita bisa berbagi tentang banyak hal, berbagi ilmu, kemudian berbagi apa sajalah apa yang bisa kita share. Insya Allah ada manfaat di forum ini. Terus yang kedua, salam kenal untuk kemudian Bapak Ketua Pak Saludin tidak muncul tapi diganti Pak Wakil Ketua nih Mas Agung ya. Bapak matur nuwun, saya diundang ini dalam rangka saya masih di jalan kemarin tiba-tiba ditelepon. Kemudian bisa ya. Waduh, saya tuh nggak pernah jadi pondok alumni pondok pesantren manapun, pondok Ramadan ya. Salam tepang ya Gus Riyad. Ternyata kita tetanggaan ya, jenengan di Kandangan, saya di Pare, Katuran Pinara, di kampung paling jauh di Indonesia, kampung Inggris. Kalau mau
singgah kapanpun monggo asal kontak dulu karena sayanya sok sibuk ngoten. Sehari-hari di Madrasah Aliyah Sejahtera yang memang alhamdulillah sekolah kami berbasis pesantren. Saya tadi agak berlari-lari membuat tulisan sederhana itu yang kemudian itu adalah murid-murid kami, kemudian di bawahnya itu pesantren Putri Lorongnya, saya anggap sebagai lorong sebagai bagian jalan menuju cita-cita. Eh, saya juduli Pesantren Impian Keluarga Modern. Kenapa? Karena kita berada di era modern, abad 21. Saya mau bersapa dulu nih Mas Agung. Ada teman saya di sini fasilitator daerah juga Kemenak RI ya, yang di Kota Malang ada Bu Ruli, itu guru bahasa Indonesia juga. Tadi Mas Agung bilang waktu dan tempat kami persilakan. Nanti kalau yang jalan ke depan jam dinding gimana itu kalau waktunya yang dipersilakan? Ada juga Bu Mas Sufa, ini juga teman-teman fasilitator daerah. Jadi Alhamdulillah. mereka kita bisa reuni di udara nggih. Semoga sehat selalu semuanya. Baik, pesantren impian keluarga modern. Catatan yang saya awali di sini adalah berangkat dari harapan orang tua. Betapa orang tua itu hanya punya satu cita-cita, anaknya soleh atau soleha. Tentu saja pengertiannya banyak multitafsir nih, tapi saya pikir kita berada di garis yang benar, kita garis yang sama, yaitu kalau soleh solehah berarti anaknya harus benar, entah benar apa saja, yang penting benar dalam hal yang baik seperti itu. Terus yang kedua, garis dari pesantren impian adalah cita-cita sang anak. Ketika misalnya dia secara ideal adalah saya harus mengikuti harapan orang tua saya, sementara di sisi lain dia juga eh, diliputi cita-cita yang lain secara pribadi. Pokoknya harapan badannya sekolah itu tempatnya harus nyaman, enak, membebaskan dan bisa jadi jalan jalan yang penuh bunga, nggak ada sulit-sulitnya gitu untuk menuju cita-cita. Nah, itu yang kemudian dia harus dijawab sebagai kita semua sebagai orang tua itu kita harus ketemu lembaga pendidikan yang komprehensif seperti itu. Itu kata kuncinya di sana, lembaga pendidikan yang komprehensif, nggak asal, tapi lengkap satu tempat yang menyediakan semua. Selanjutnya Mas Agung bisa, oke. Pesantren ideal harapan keluarga modern, mengajarkan ilmu agama, kemudian double track, kemudian pemantapan karakter, kenal budaya lokal dan menjadi bagian dari peradaban dunia. Hanya lima aspek ini sebenarnya mengajarkan budaya agama, tentu saja tentang yang tadi disampaikan oleh Gus Riyad. eh, kita harus tahu, kita harus paham karakter dari lembaga yang kita pilih. Misalnya dia ikut mazhab apa, kemudian seperti apa itu kita dapat dari riset. Riset yang tadi dikatakan Gus Riyad kita harus tahu dulu. Saya sepakat itu. Terus yang kedua double track. Double track itu artinya kita nggak mengasah kecakapan hidup anak di sana. Mulai dari dia menjawab kebutuhan dia kalau tadi pagi sampai dapat ilmu baru pada umur 0 sampai 15 tahun artinya pada sampai SMP kelas 3, SMP kelas 8 itu pada posisi anak itu sedang punya keinginan untuk beribadah, untuk berdialog dengan Allah dan seterusnya seperti itu. Nah, pada saat itu juga kita harus paham bahwa yang dibutuhkan anak adalah bagaimana kita bisa memotivasi, menginspirasi dia untuk melakukan sholat, kewajiban, dan apa sajalah ajaran agama. Yang pertama, yang kedua, double track yang skill kecakapan hidup, apakah itu kemampuan berbahasa, kemudian kalau di teman-teman SMK diajari banyak hal yang keterampilan macam-macam. Terus yang ketiga pemantapan karakter. Pemantapan karakter artinya kita menemukan gaya persiswa kan berbeda antara satu dengan yang lain. Cara belajar mereka beda antara satu dengan yang lain. Nah,
kemudian karakter yang lain. Mungkin kita ketika riset, ketika kita melakukan memberikan menjadi guru di depan kelas, berdialog dengan mereka setiap hari, akhirnya ketemu, oh anak ini ternyata sisi lainnya adalah dia kurang pede. Nah, bagaimana kita bisa memantapkan agar dia lebih pede? Seperti itu, lebih pede, kemudian dia atau yang pointer, ternyata kita punya ada bibit yang, oh anak ini sedikit arogan. Nah, kita boleh mengajarkan dia bagaimana kemudian membumi kembali, tidak lagi melangit bahwa aku yang paling hebat, dan seperti itu. Yang keempat, kenal budaya lokal. Ngapunten, mungkin saya termasuk orang yang kurang sepakat ketika misalnya bahasa Inggris diajarkan ketika udah kelas TK atau SD, nggih. Karena eh, akan lebih pantas, lebih pas, bukan lebih pantas, lebih pas jika kita mengajarkan eh, budaya lokal kita, misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada semacam apa ya? Unggah-ungguh ya tadi ya. Ada pemilahan, pemilahan. Ada asornya di sana, ada bagaimana menjaga adab yang itu selaras dengan eh, apa ajaran agama kita tentang adab tadi. Nah, eh, berbeda kalau di bahasa Indonesia hanya ada Anda dan kamu. Kalau di Jawa ada panjenengan, sampean. Itu pun ada peruntukan yang berbeda, peruntukan lawan bicara yang berbeda. Nah, saya anggap ini satu bentuk hal yang harus menjadi eh, pekerjaan rumah kita bersama untuk memantapkan mereka, budaya kita tetap harus ada sampai kapanpun, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menjadi bagian peradaban dunia. Eh, Mau nggak mau, suka tidak suka, kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Jadi apa yang eh, bisa bisa kita lakukan untuk bisa menjadi bagian dari peradaban dunia? Berkarya, terus kemudian eh, mungkin semacam apa ya, penguasaan yang interdisipliner, yang misalnya kayak penguasaan teknologi dan macam-macam, yang membuat kita menjadi salah satu bagian dari kontributor untuk peradaban masa depan yang memang itu nantinya akan memberi manfaat bagi masyarakat dan umat pada umumnya. Catatan akhirnya adalah hal-hal semua itu tidak bisa kita lakukan sendirian, tetapi eh, zaman sekarang, hari ini, detik ini adalah zaman kolaborasi. Kita berjejaring siapa melakukan apa, siapa bertugas sebagai apa, dan siapa melakukan apa. Tentu dengan berdasarkan kompetensi dan skillnya masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi satu barisan bersama, mengawal langkah menjadi bagian dari peradaban dunia. Matur nuwun Mas Agung. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dianca atas materi yang sudah disampaikan. Meskipun singkat, tapi sangatlah mantap. Kata-kata dari saya, Bu. Artinya materi yang panjangan bawakan pada malam hari ini sangatlah luar biasa, dan tentu kita dapat mengambil kesimpulan dari materi yang telah beliau sampaikan. Yang pasti tentu ketika kita memilih pesantren, kita pengennya ya ini pesantren yang bagus dan juga ideal. Adapun sebagaimana yang beliau sampaikan ini tadi, ada 5 ciri-ciri pesantren yang ideal. Yang pertama yakni mengajarkan ilmu agama, dan yang kedua yakni double track, yang ketiga yakni pemantapan karakter, dan yang keempat adalah kenal budaya lokal, dan yang terakhir adalah menjadi bagian dari peradaban dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, itu penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita pada malam hari ini.
Marilah kita menuju acara yang berikutnya, yakni diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir online di sini ingin bertanya, bisa via chat atau juga bisa on kamera. Monggo dipersilakan kepada panjenengan. Mungkin Bu Yusni Ramdhani atau Bu Ani ingin bertanya. Ini Bu Yusni Ramdhani. Kami perkenalkan, kami membacakan pertanyaan dari Bu Yusni Ramdhani. Menumbuhkan keinginan di pesantren. Lagi bagaimana menumbuhkan keinginan pada anak belajar di pesantren. Terima kasih. Pada Gus Riyad Awindi untuk Halo, Assalamualaikum. Pangapunten Bapak Ibu niki wau saya masih dijapri oleh beberapa teman-teman PAC Kandangan, banyak yang terlambat, dan juga ini tadi banyak wali santri dari Pondok Bahrul Ulum kan kita up juga di sosmed, itu beliau-beliau semua menggunakan alamat yang awal tadi. Kayaknya sudah ganti ya. Alamatnya jadi banyak yang panjenengan. Tapi ya enggak apa-apa, ini tadi barusan saya balesi, entah masih ikut apa enggak, ini kayaknya partisipasinya masih 17. Enggak apa-apa. Ini langsung saja, bagaimana menumbuhkan keinginan pada anak untuk belajar di pesantren. Terima kasih. Jadi Ibu, niki saya akan mencoba jawab. Ibu Yusni Ramdhani. Ibu napa Bapak nggih? Ini kalau untuk menumbuhkan agar anak itu senang ke pesantren, itu menurut saya adalah sekarang itu kan banyak ya pesantren yang sudah punya branding. Jadi banyak pesantren itu yang sudah punya kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan-kegiatan yang sangat mengacu untuk masa depan. Jadi pesantren sekarang itu beda dengan pesantren zaman dahulu. Kalau pesantren zaman dahulu itu mungkin Pak Yainya hanya ngaji saja, itu sudah terkenal, ibaratnya sudah banyak yang suka. Tapi kalau untuk yang sekarang ini, insya Allah banyak pesantren yang sudah istilahnya sudah memajukan soft skill-nya, yang sudah memberikan banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan bersambung di masa depannya anak-anak. Jadi banyak pesantren yang sudah memiliki kegiatan yang menyenangkan. Jadi seperti halnya di sini kita banyak acara-acara yang ikonik. Jadi acara-acara di situ satu, selain bisa membranding pondok kami, juga merupakan acara yang menyenangkan bagi para santri. Bahkan alhamdulillah di pondok kami sendiri itu juga anak-anak kita ajari untuk menjadi event organizer, untuk punya program seperti Bahrul Ulum Production dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu tidak melulu mengaji kitab saja, tidak sholat berjamaah saja, tapi juga lebih bisa untuk membaur dengan masyarakat. Bahkan insya Allah kami pun di sini juga memberikan bekal-bekal agar anak-anak bisa, satu contoh yang paling dipakai di masyarakat itu ngimami tahlil, termasuk juga anak-anak kita bekali dengan bahasa, kalau misalkan mereka itu kendalem itu menggunakan bahasa kromo inggil. Nah itu kan mungkin yang sekarang sudah seperti tadi yang
didhawuhaken Budian kan seperti itu. Jadi kita harus mengenal budaya lokal. Jadi yang namanya wong Jawa nek iso ya kudu njawani kan ngoten. Harus nopo bisa mengerti budaya-budaya daerah setempat. Sebagai nenek moyang kita orang Jawa ya kita bisa memberikan bahasa daerah Jawa tersebut. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan menumbuhkan keinginan anak agar mau ke pesantren itu kan, jadi pondok-pondok sekarang sudah membuat banyak kegiatan yang sifatnya menyenangkan. Tidak seperti dulu yang hanya ngaji saja, jamaah saja, dan lain sebagainya. Mungkin itu termasuk di pondok sekarang juga bisa yel-yel bahasa Arab, bisa yel-yel bahasa Inggris, bisa ada outbound, ada itu semuanya juga merupakan aplikasi agar anak-anak tidak bosan selama belajar di pesantren. Tapi ingat, jangan sampai salah memilih pondok pesantren. Nah, nanti takutnya pondoknya bangunannya megah, Pak Yainya viral misalkan. Ternyata akidahnya melenceng, sholatnya 1000 rakaat. Wah, pusing iki ndek remah kakek kan ngoten nggih. Mungkin gitu aja Bapak Ibu dari saya. Barangkali Bu Dian mau menambahkan atau ganti pertanyaan monggo. Nggih, terima kasih. Nggih. Itu Ibu Rusni Ramdhani, jawaban dari beliau Gus Rian Awidi. Jadi kita harus melihat kepada pesantren, dan pesantren saat ini kan pastinya banyak inovasi, sehingga dari inovasi bahasa yang ada di pesantren itu bisa diberikan kepada anak, sehingga anak termotivasi, mempunyai keinginan untuk masuk dan belajar di pondok pesantren. Mungkin ada jawaban lain dari Ibu Dianika. Nggih. Nggih Mas Agung. Mas Agung nyun sewu. Bu Yusni Mas Agung, Yusni Ramdhani. Jauh loh ini dari Pontianak. Nggih Bu Yusni. Ya, Gus monggo Gus pinarak ke Pare Gus, kan dekat sekali itu nggih. Cuma selemparan Oke, siap, insya Allah. Cuma selemparan sandal aja kalau dari kandangan ke sini nggih. Eh saya Nggih, nggih. mungkin saya mungkin termasuk orang tua yang apa ya, agak-agak ngikuti anak ngoten nggih. Jadi kalau misalnya tadi Bu Yusi menanyakan bagaimana menumbuhkan keinginan pada anak untuk mau belajar ke pesantren. Kalau saya Bu Yusni, anaknya saya ajak dialog. Saya ajak cerita, ngobrol sebagai teman, apa sih yang dia harapkan untuk didapatkan seperti itu. Nah, dia cerita kalau misalnya anak saya itu pengen, dia itu pengen jadi ahli sejarah. Nah, eh, yang kaitannya dengan sains. Kalau kami memang tidak pernah berangan-angan harus di pesantren besar atau di pesantren kecil atau apalah terserah. Yang penting adalah anaknya mau. Nah, bagaimana menumbuhkan adalah satu yang pertama diajak dialog, ditanyain, kamu pengennya apa? Terus cita-citamu apa? Nah, kalau misalnya di pesantren gitu, pengennya pesantren yang seperti apa? Jangan lupa loh, anak-anak itu kan, anak-anak kita itu pada posisi yang dia bisa melihat sesuatu, sekali lagi dapat ilmu yang tadi pagi itu, melihat sesuatu dari dengan mata kamera, dia lebih detail. Kita lebih lebih cepat, anak-anak kita Gus nggih belajar TikTok daripada kita. Saya tuh belas nggak tahu kalau urusan pertiktokan, dunia pertiktokan, kemudian apa itu saya nggak ngerti sama sekali. Jenengan update banget tentang Happy Asmara. Waduh, saya taunya dari anak-anak itu, Gus. Nah, yang pertama tadi diajak dialog, yang kedua bareng kita kita bersamai mereka Bu Yusni, kita bersamai mereka untuk riset pesantren A B C D, ada sekian opsi, ada sekian pelatih, ada sekian apa pilihan. Misalnya kalau pesantren A seperti ini, nah kita riset lagi. Saya setuju Gus tadi, kita riset dulu, kita teliti backgroundnya apa, tentu dengan tanya misalnya alumni atau yang dekat dengan
pesantren itu. Kita cari teman yang rumahnya berdekatan atau mungkin pernah jadi alumni di situ. Terus yang kedua, tadi branding dari pesantren itu apa yang sebenarnya dijadikan apa ya, semacam terasnya atau yang dalam tanda kutip yang dijual oleh pesantren itu, pelayanannya misalnya apakah dia diajari kitab kuning, kemudian bahasa bahasa atau bahasa Inggris dan macam-macam itu kita jadi tahu. Terus kemudian yang ketiga, ada nggak sih skill lain yang ditawarkan oleh pesantren itu? Nah, dari beberapa hasil riset itu kita berikan pada anak, Bu Yusni nggih. Seperti ini, yang kira-kira menurut dia yang mana? Tentu kita misalnya punya cita-cita anakku harus sekolah di pesantren A. Nah, kita agak-agak ngasih tahu lah kalau ke dia, memang cita-citamu kayak gitu nak, tapi di pesantren yang kami pikirkan itu, kami temukan itu, pesantren ini loh kayaknya bisa menjawab keinginanmu itu. Kalau di sekolah di pesantren kami, Gus, boleh menggunakan HP pada satu hari, satu pekan satu kali. Hari Jumat, tapi mungkin tahun ajaran baru nanti pindah ke hari Minggu, tapi sehari libur itu mau memegang HP. Mereka boleh berkreasi. Pun saya sebagai guru sering memberi tugas, misal proyek profil pelajar Pancasila pakai Instagram masing-masing. Juga ketika misalnya mereka libur diberi tugas mengajar biar mereka bisa sharing tentang apa yang mereka dapatkan selama di sekolah. Nah, hasil sharing, dokumentasi, termasuk juga apa yang disampaikan itu diupload di akun medsos mereka masing-masing dan gurunya ditandai, gurunya dicolek, ngoten. Jadi kita bisa tetap memantau. Seperti itu Bu Yusni. Jadi kita pahami, kita petakan sebenarnya keinginan anak itu bagaimana. Nah, kita pelan-pelan mulai mendampingi dia, memotivasi dia, dan mencoba meyakinkan bahwa pesantren itu bisa menjawab harapan dia di masa depan. Gitu Bu Yusni, nggih. Semoga bisa silaturahim ke Pontianak ya Bu Yusni ya. Monggo Mas Agung dilanjut. Oke. Alhamdulillah Bu Dianika, jawaban yang sangat luar biasa dan juga dari Gus Riyad Awibi. Ini beliau Bu Yusni Ramdhani menjawab di kolom chat. Insya Allah Bu, saya akan lakukan saran Bu Dianika. Terima kasih Bu. Insya Allah 2 tahun lagi anak saya umur setara SLTP. Mohon doanya juga Insya Allah Bu. Lalu beliau juga menyampaikan, mohon maaf saya tidak bisa pakai suara karena HP sedang rusak dan mic laptop suaranya juga error. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Alhamdulillah sudah ada pencerahan. Semoga anaknya Bu Yusni ini bisa masuk pondok pesantren gitu. Dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu menuju pertanyaan yang kedua, ini ada Bu Dianika dan Gus Riyad. Pertanyaan dari Bu Ruli Oktafibri. Beliau menanyakan mempersiapkan generasi tahun 2045 dan iptek butuh keterampilan dan teladan dari orang tua dan guru. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi gempuran teknologi informasi yang cukup gencar saat ini? Sehingga kalau kita kenal itu kan ada AI ya, Artificial Intelligence, sehingga anak nonton apa itu akan terus muncul di TikTok anak atau di sosial media anak. Misal anak suka dengan konten Ipin Upin ya, yang muncul Ipin Upin itu terus. Nah, sehingga
dari pertanyaan Ibu Ruli ini muncul seperti itu. Bagaimana cara kita menyikapi gempuran teknologi informasi yang cukup gencar saat ini? Monggo dari Gus Riyad bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, kalau untuk apa ya, gempuran dari teknologi itu sekarang kan memang teknologi sudah sangat bervariasi sekali. Jadi kalau masalah apa YouTube, TikTok dan lain sebagainya, mungkin TikTok itu adalah hal yang sangat random juga. Jadi kalau kita buka TikTok itu tadi kalau katanya nopo Mas Lukman, Pak Lukman tadi kan Upin Ipin terus enggak. Jadi kalau di TikTok itu kan sangat random sekali. Mungkin orang-orang yang ada di kontak kita itu juga bisa berpengaruh. Misalkan kita menyimpan kontaknya siapa, nanti di TikTok itu juga akan muncul teman-teman kita yang dari orang lain itu juga muncul juga. Nah, maka dari itu untuk menyikapi itu kita ya kembali lagi. Jadi untuk seperti halnya Bu Dianika tadi, anak-anak itu boleh megang HP dengan syarat seperti apa, misalkan seperti itu. Karena memang TikTok itu sangat random sekali. Jenengan bisa nanti tanyakan ke anak-anak jenengan. Kalau sekarang kita melihat konten di TikTok itu seperti halnya yang siapa itu yang Aca dari Wo itu kan juga gitu. Mereka itu kan anak itu kan sangat-sangat apa adanya. Jadi ibunya bilang seperti apa itu dia sampaikan. Ayahnya bilang seperti apa itu dia sampaikan. Mungkin yang viral-viral seperti halnya Cipung Rayanza itu, terus siapa itu dari siapa itu yang Lala itu kan juga viral juga. Namun terkadang kalau di TikTok itu tidak muncul itu saja, ada yang konten-konten yang mungkin kurang baik dan lain sebagainya. Nah, mungkin salah ini sebenarnya bukan promosi ya, bukan promosi, tapi alangkah baiknya jika putra-putri itu masih kecil, itu lebih baik ya ikut apa itu menggunakan media smart hafid atau dan lain sebagainya itu kan juga ada kartunnya dan lain sebagainya, tidak ada randomnya. Mungkin kalau di YouTube itu juga gitu, terkadang ada selingan-selingan program yang terkadang kita juga nggak tahu, bahkan iklannya itu terkadang 17 plus. Saya itu pernah waktu di pondok juga, jadi di pondok kita mau menyalakan LCD proyektor untuk para santri, kita setelkan film atau mungkin nobar sepak bola dan lain sebagainya. Nah, di sela-sela itu kan di apa pergantian waktu itu kan ada jeda iklan. Nah, waktu iklan itu kita juga kaget, tiba-tiba ngapunten ya, ada gambar 17 plus. Nah, itu langsung satu pondok jerit semua. Wah, kenapa kok pada senang? Ternyata ya antara senang dan risih dan jijik menjadi satu kan seperti itu. Jadi memang teknologi itu juga macam-macam. Nah, untuk menyikapi hal yang semacam itu, ya salah satunya dengan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap teknologi yang mungkin kurang bermanfaat. Tetapi kalau di pondok saya sini, alhamdulillah komputer tetap kita bolehkan. Jadi seminggu sekali itu tetap menggunakan komputer. Tetapi untuk menggunakan komputer itu juga harus ada pendamping atau guru pendamping yang bisa mengawasi anak-anak. Karena terkadang ya gitu, namanya anak sekarang itu kan kreatif sekali ya. Lihat kalau ada guru itu kelihatan buka komputer. Tapi nanti kalau gurunya itu apa sekiranya tidak ada kesibukan lain itu terkadang juga nyutep. Nah, ya nyutepnya itu yang dibuka juga macam-macam itu kan ada di historinya itu. Makanya kita sebagai orang apa itu yang punya pengaruh itu juga harus lebih pintar daripada putra-putri kita agar kita juga bisa memberikan apa itu pemahaman-pemahaman atau mungkin sebelum kita memakai
teknologi itu kita juga bekali mereka dengan pemahaman-pemahaman bahwasanya kalau seperti ini itu tidak boleh, seperti ini memang boleh dan lain sebagainya. Karena memang teknologi itu kalau memang manfaat sama mudorotnya itu sebenarnya ya tergantung yang memakai. Dia memilih banyak manfaatnya apa banyak bahayanya kan seperti itu. Nah, lo gak bahaya kan seperti itu. Mungkin itu dari saya, termasuk di sini alhamdulillah ada anak santri yang dari Kalimantan itu kan juga masih usia SD. Nah, itu kalau liburan seperti ini kan juga pegang HP itu juga sudah saya kasih tahu, Mas, kalau sampean HP-nya ketahuan ada sesuatu yang aneh, nah itu nanti sampean tak sentik loh kan itu ya, tapi kan bukan disentik beneran. Cuman untuk agar anaknya punya pertimbangan khusus, tidak membuka yang lain-lain. Barangkali seperti itu, Bapak Ibu. Jadi agar kita bisa me, apa ya, menyikapi gempuran-gempuran teknologi itu bisa dengan cara memberikan pemahaman terkait dengan agama, itu salah satunya. Memberikan efek-efek kalau memang dia itu kebanyakan buka HP, nanti bisa mengakibatkan mata itu sakit dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu contoh. Ya, mungkin lainnya nanti bisa diberikan penjelasan oleh Bu Dian. Monggo. Terima kasih sangat Gus. Alhamdulillah ini dari Ibu Ruli juga menjawab di kolom chat. Alhamdulillah matur suwun penjelasannya Gus. Lalu mungkin ada tambahan dari Ibu Dianika dan jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Ruli Okta Fibri Ningki. Monggo dipersilahkan kepada Ibu Dianika. Oke, matur nuwun. Bu Ruli ini guru MAN 2 Kota Malang, Gus. Jadi sehari-hari jadi guru bahasa Indonesia sama kayak saya. Saya kan memilih jadi guru bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oke, kalau saya begini, Bu Ruli, bagaimana menyikapinya? Lebih pada kita berkawan saja, bukan memilih. Teknologi bukan lawan kita, tapi kita berkawan saja. Kita kawan dari teknologi itu. Kalau istilah saya begitu, menjadikan teknologi itu partner yang baik untuk memaksimalkan profesi kita masing-masing. Bagaimana Gus di pengelolaan pesantren, kemudian saya sebagai guru, dan kami sebagai orang tua, itu bagaimana menjadikan teknologi itu partner yang juga kita beri peran, tentu perannya yang secukupnya. Jadi ada pendampingan di sana. Kalau di sekolah kami, Gus, kalau mau hari Jumat, malam Jumat itu teman-teman santri menyetorkan, Jumat pagi itu menyetorkan Al-Quran tulisan tangannya sendiri itu sebanyak 5 halaman untuk mendapatkan handphone. Baru dia diberi akses untuk menelpon orang. Itu pun ada tugas pertama ketika pegang HP, pertama kali yang ditelepon harus orang tua. Dan kami cek ke orang tuanya untuk apakah benar-benar anaknya itu nelpon. Dan seperti itu, Gus. Nah, yang kedua, memaksimalkan keterampilan dan teladan. Nah, teladan ini bagaimana kita juga bisa secara konsisten dan berkomitmen untuk menjadi teladan yang baiklah. Tentu saja kita sebagai manusia nggak mungkin sempurna itu, gitu. Tetapi paling nggak kita ada ikhtiar untuk mewujudkan kita bisa kok menjadi orang tua dan guru yang baik buat mereka. Artinya, misalnya kita tidak membolehkan anak-anak untuk mencari memegang HP secara terus-terusan hanya untuk hal yang tidak berguna. Tapi kita bisa memberikan teladan dengan mereka, memberi tugas misalnya, memberi tugas, coba sih kamu cari informasi tentang topik A, B, C pada situs-situs tentu. Kita memberikan semacam rekomendasi situs yang bisa mereka akses. Sekali lagi kita sebagai orang tua dan guru harus melakukan riset untuk menyampaikan ke anak-anak kita dan siswa-siswa kita
situs ini loh yang memang komprehensif dan terpercaya. Kamu nggak bisa asal mengambil situs lain yang ternyata jangan-jangan hoax gitu. Terlebih lagi kemudian menyesatkan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang seperti ini yang harus kita jadikan sandaran betapa yang terpenting itu adalah komitmen bagi orang tua untuk mewujudkan ini loh role model yang baik untuk terkait dengan masalah topik-topik tertentu seperti itu. Itu kalau menurut saya begitu. Jadi kita bisa memaksimalkan teknologi informasi, media sosial macam-macam itu dengan justru menjadi partner, menjadikan mereka partner. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita sendiri, baik secara pribadi yang punya profesi dan sebagai bagian dari pengembangan lembaga. Ngoten, cuma sedikit itu Bu Ruli yang saya tahu. Mungkin jenengan bisa sharing gitu atau bagaimana? Monggo Mas Agung, silakan. Terima kasih banyak Ibu Dianika. Jadi yang namanya teknologi ini tidak bisa kita stop ya. Artinya teknologi ini bisa kita dampingkan dengan kehidupan kita, dan ada di situ dari orang tua juga berperan seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya, dan mungkin ngapunten nggih untuk Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ngoten nggih, karena kita ada waktu juga yang tidak bisa terus-menerus, mungkin nanti di pertemuan yang selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Mas Fufa. Mungkin Ibu ini tadi raise hand, tapi ngapunten tadi ketika Ibu raise hand masih pembahasan pertanyaan dari pemateri sebelumnya. Mungkin Ibu Mas Fufa bisa menyampaikan langsung saja, Ibu. Halo, Ibu Mas Fufa. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Lukman. Assalamualaikum para narasumber, Mbak Dianika dan Gus Riyad. Terkait tadi sudah saya tuliskan di kolom chat, jadi saya mungkin bisa ulang secara langsung terkait dengan tema topik hari ini, kemudian dikaitkan dengan dunia pendidikan, khususnya di lembaga yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Dalam dunia pendidikan dikaitkan dengan slogannya 1 abad NU nanti ke depan, artinya merawat jagat dan menjaga peradaban itu perannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih biar lebih paham lagi ke depannya terkait slogan itu dengan dunia pendidikan di pesantren, kaitannya dengan yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Ngoten. Terima kasih. Sementara. Halo? Nggih, halo. Ibu Mas Fufa. Nggih, sampun nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Alhamdulillah, Bu Dianika dan Gus Riyad, sepertinya malam ini banyak pertanyaan yang masuk kepada kita. Ini jaga di kolom chat masih ada 2 pertanyaan. Namun ngapunten sangat Bapak Ibu hadirin yang ada di Zoom, karena kita juga terbatas oleh waktu nggih, sehingga kita tidak bisa sampai malam-malam dan juga tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan. Ini dari Bu Mas Fufa, beliau menanyakan, sekedap saya bantu share screen untuk pertanyaannya beliau. Ibu Mas Fufa bertanya, Assalamualaikum para narsum dan host, bagaimana para pesantren kekinian khususnya yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dalam dunia pendidikan selaras dengan slogan 1 abad NU, merawat jagat menjaga peradaban. Monggo Gus Riyad untuk dijawab. Alhamdulillah, berarti kan Bu Dian, alhamdulillah niki kita semuanya
hangat untuk membahas materi-materi ini dan semuanya sangat menikmati kayaknya. Nggih, untuk nopo nggih istilahnya pesantren sendiri kan memang sekarang semuanya nggih, hampir semua pesantren itu nggak semua, mayoritas itu kan mendirikan pendidikan formal. Nah, itu untuk apa? Yaitu kan di sana juga kita ingin tetap menjaga eksistensi pesantren, karena sekarang itu kan wali murid, wali santri itu kan juga nek iso anak ini ku mondok ya sekalian dapat ijazah kan, seperti itu biar tidak double-double dan lain sebagainya. Dan memang ini sekedar nopo nggih, sedikit tambahan saja. Kalau santri zaman sekarang dengan santri zaman dulu itu sangat berbeda sekali. Nah, kalau wali santri yang sekarang itu sangat-sangat pengen tahu anaknya itu di pondok seperti apa. Jadi kalau pondok-pondok sekarang itu kan misalkan gini ya, kita itu yang mondok itu bukan anaknya saja, tapi sak ibu-ibu nggih nderek mondok pisan nek sekarang itu. Wah, anakku turune piye, anakku maame opo kan, seperti itu. Jadi itu adalah inovasi-inovasi pesantren zaman sekarang, itu bagaimana agar pondok-pondok itu tetap bisa eksis dan menjawab pertanyaan masyarakat. Jadi termasuk pondok-pondok yang salah, pondok-pondok yang NU itu kan juga seperti itu. Sekarang semuanya juga bisa dilihat bahwasannya pondok-pondok NU juga banyak yang disiplin, yang maju, yang bagus, dan juga bisa mencetak generasi yang sesuai dengan slogan-slogannya NU, yaitu merawat jagat dan menjaga peradaban. Maksudnya itu jadi anak-anak di pondok NU sekarang itu kan juga seperti halnya mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan formal. Nah, itu kan juga termasuk salah satu cara untuk merawat peradaban NU itu menjawab dunia. Seperti itu, sehingga kita semua kan memberikan pengertian kepesantrenan itu tidak hanya pesantren saja, tapi juga kepancasilaan dan lain, Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga di pondok-pondok sekarang itu kan juga wajib upacara, menghafalkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan, seperti itu. Bahkan alhamdulillah saya sendiri pun sejak kecil sama abah saya itu memang disuruh masuk ke sekolah-sekolah formal. Jadi mulai dari SMP negeri, SMA negeri, dan alhamdulillah dulu juga lulusan dari UIN Malang. Nah, di situ untuk apa? Untuk mengintegrasikan antara pendidikan pesantren dan juga pendidikan formal, sehingga dalam pengalaman saya dari mulai pendidikan formal, pendidikan kampus, saya padukan dengan di pondok pesantren. Saya dulu juga di Malang itu juga ngaji ke pondok, juga mengikuti pengajian kitab kuning, pengajian majelis taklim, sholawatan, dan lain sebagainya. Itu kan juga dalam rangka merawat jagat, menjaga peradaban, sehingga saya bisa mengaplikasikannya, bisa mengintegrasikannya di pondok kami, agar pondok kami juga bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat, agar bisa memberikan jawaban-jawaban bahwasanya kita itu NKRI harga mati. Jadi mengikuti Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, tapi dengan madhab-madhab NU Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti halnya yang tadi saya sampaikan. Sehingga dalam pondok pesantren yang NU tenanan itu kan gitu, yang benar-benar NU itu sesungguhnya malah kita sangat menjaga keanekaragaman. Mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait dengan pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam dunia pendidikan, selaras dengan slogan 1 abad NU, merawat jagat, menjaga peradaban. Mungkin dengan cara kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih nasionalisme, tetapi jangan tidak membuang akidah kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin seperti itu. Ngapunten. Oke. Matur suwun sangat ke Riyad
Mungkin bisa dijawab singkat Bu Dianika. Ngapunten ini keterbatasan waktu. Nggih. Nggih, Kalau saya pada menjawab Bu Mas Sufa ini juga guru pesantren Gus di MA Ma'arif di Blitar. Jadi senang sekali malam ini kita bisa ketemu teman-teman yang memang ternyata kita berada di barisan yang sama. Nah, begini Bu Mas Sufa, kalau saya loh ini ya, kalau saya bagaimana peran pesantren kekinian? Kekinian itu kan istilah anak sekarang kan, kekinian, kopi kekinian. Nah, kalau saya pesantren modern, khususnya yang Ahlussunnah wal Jamaah, itu di dunia pendidikan selaras dengan. Nah, bagaimana kemudian pesantren satu dengan yang lain itu berjejaring, berkolaborasi, merawat jagat, menjaga peradaban. Pesantren A sudah spesifikasinya di A, pesantren B, spesifikasinya di B, pesantren C, spesifikasinya di C. Secara komit dan istiqomah, khusus dia menggarap generasi yang memang passionnya di tentang satu topik misalnya. Dia senangnya anak itu menjawab kitab kuning, ya wes biar ke Sidogiri misalnya begitu. Kita boleh kemudian kalau memang ternyata kita memang ada di lembaga kita ada yang anak, ada yang siswa, ada yang santri baru yang masuk kepengen belajar kitab kuning, ya sudah kita berkolaborasi dengan Sidogiri. Ngoten Gus. Nah, tentang misalnya ada lagi anak yang pengen tahu tentang sebenarnya ajaran kita itu dari dulu, ajaran klasik itu dari Syekh Abdul Qadir Jalani dan macam-macam seperti itu nggih. Itu kayak apa sih? Dipelajari dari kitab aslinya menggunakan aksara Jawa kuno, kemudian aksara apalah itu. Ada teman kita yang memang dia aswaja sekali Ahlussunnah wal Jamaah di Jogja. Bayangan saya Isnu Kediri suatu saat bikin Zoom lah mengundang beliau Mas Agung, namanya Kiai Haji Agung Irawan Mizan. Beliau itu yang menulis skenario film Sang Kiai. Nah, pesantren beliau Baitul Khilmah itu mengambil sisi lain, ceruk lain yang mempelajari tentang sesungguhnya pengajaran yang dilakukan oleh para ulama terdahulu kita menggunakan kitab-kitab kuno itu, apa sih yang disampaikan dengan mempelajari hurufnya, kemudian kalimat yang digunakan, kemudian itu benar-benar dikaji. Nah, ini kan juga menjaga peradaban. Kemudian sisi lain misalnya di pesantren yang lain, misalnya pesantrennya Kiai Hasyim Muzadi. Nah, ada sisi-sisi yang berbeda itu yang kemudian bisa kita satukan menjadi satu bentuk semangat bersama dari Jamiah Nahdlatul Ulama dalam rangka bagaimana tetap jagat ini bisa terjaga, termasuk juga peradabannya itu terjaga dengan spesifikasi, spesialisasi masing-masing lembaga pendidikan yang memang komitmen dan istiqomah pada isu-isu tersebut. Jangan kemudian kita ngayai kabeh, engko malah rada di kabeh. Nah, ngoten sih Gus. Jadi kalau misalnya pesantren A wis kabeh dilebokno hanya karena ingin menjawab bahwa pokoknya arek sing mlebu ning kene kudu oleh ijazah pisan. Ndak begitu, biarkan itu menjadi satu bentuk komitmen dari tugas pemerintah tentang ijazah itu kita boleh ikut, tetapi lebih pada satu bentuk layanan masyarakat itu tadi. Tetapi hal lain yang sebenarnya PR kita adalah menjaga peradaban justru pada keistiqomahan kita untuk memaksimalkan peran kita dalam isu yang kita pilih. Misalnya kalau di sekolah kami anak yang waktu libur itu kadang-kadang ngajar di kampung Inggris, Gus. Jadi bahasa Inggris kelas 1, kelas 2 itu sudah lumayan bahasa Inggris. Gurunya nggak iso misalnya. Itu belajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris di kampung Inggris di lembaga kursus yang memang ada 168 lembaga kursus di sini. Itu mereka ngajar. Kalau saya tanya, kamu ngapain liburan? Mau cari uang, Bu. Nah, seperti itu. Padahal teman-teman mahasiswa kan yang datang ke sini, mereka nggak tahu kalau yang ngajar kelas 2 SMA, kelas 1 SMA itu nggak tahu. Nah, yang catatan akhir kita butuh ada partner lain, ngoten guys. Suatu saat saya pernah mengikuti sebuah forum di Thailand sana Gus adalah Youth Center Coordination Youth
Youth Center Coordination Internasional, sebuah pertemuan pemuda yang waktu itu se-Asia Pasifik. Yang perempuan cuma saya yang dari Indonesia dan 2 orang teman yang lain. Itu kita jadi tahu gitu loh. Oh, ternyata ada hal lain. Tapi kita punya teman yang lain yang mungkin di luar keyakinan kita, non muslim. Tapi mereka punya semacam komitmen juga bagaimana menjaga peradaban dengan cara mereka. Nah, itu kan juga harus kita rangkul sebagai bagian dari komitmen kita. Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sendiri, kalau bahasanya kayak Ahmad Siddiq apa ya? Ukhuwah Watoniyah ya. Itulah jenengan yang paham, Gus. Saya enggak paham kalau urusan sing rodok-rodok bulet bahasa Arab gitu. Aduh, mboten pun. Seperti itu. Catatan akhirnya begitu, Mas Agung. Banyak yang belum terjawab. Mungkin Bu Isna nanti boleh di-share nomor saya. Kita bisa diskusi lebih panjang. Ini juga pekerjaan rumah kita kok, Bu, tentang bagaimana mengatasi kecanduan handphone, main game anak-anak itu. Nggih, Gus, nggih. Nanti biar kita sharing lebih. Kita selesaikan secara adat lah melalui handphone. Jadi kita bisa chat gitu. Daripada di Zoom nanti terbatas. Kalau handphone kan nanti paling-paling kita ketiduran. Ngoten. Matur nuwun. Semoga kita semuanya sehat selalu dan tetap dikuatkan keistiqomahan kita pada jalan yang kita pilih di masing-masing tempat, karena tidak ada sesuatu yang mustahil kalau kita lakukan bersama. Tepuk tangan pun kalau 1, 2, 3, 4, 5 baru akan kelihatan bersama suaranya kalau sudah lakukan bersama-sama. Mboten, katuran pinarak ke Kampung Inggris Pare, monggo sewaktu-waktu. Matur nuwun, ngapunten sedaya kelepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat untuk pemateri kita yang sudah sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan sebenarnya untuk batasan waktu itu kita sampai jam 9, Bu. Namun karena banyaknya pertanyaan yang masuk kepada kita, sehingga tadi kami musyawarahkan di grup bersama dengan IMC. Tadi terjawab. Ya, nanti untuk selebihnya bisa langsung menghubungi pemateri. Dan mungkin nanti ke depan kita akan mengundang lagi nggih, untuk Gus Riyad dan juga Ibu Dianika. Jalur darat aja lah, biar nggak ada waktunya yang terbatas. Oh, nggih. Alhamdulillah kita monggo nyumanggaaken. Nggih, siap Gus. Niki wau di grup juga sudah banyak dari teman-teman. Ya, ini bagus, ini nanti kita kembangkan untuk selanjutnya bisa dijadikan seminar atau bahan kajian yang lainnya, Madam. Baik, Ibu Dianika dan Gus Riyad dan Bapak Ibu semuanya, telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan barokah doa. Sebelum kita tutup dengan barokah doa, perkenankanlah kami sebagai pembawa acara atau host pada malam hari ini untuk menutup terlebih dahulu. Apabila ada tutur kata yang salah dari kami dan kekurangan dari kami, mungkin bisa digunakan untuk pelajaran diri kami sendiri. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Dan kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya tiada tara. Dan semoga bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini kepada kedua pemateri yang sangat luar biasa, yakni Ibu Dianika dan Gus Riyad Awabi. Tepuk tangan deh untuk kedua materi kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kami sangat bangga, Bapak Ibu. Baik, kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa akan dipimpin oleh Gus Riyad Awibi. Kepada panjenenganipun barokah doa kasuwun. Monggo. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa qina ma yukafu maziyadah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna bi ziyadah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pondok kami Mazratul Lugom, Gus Mas Agung kalau mau pinara. Oh, nggih, Bu. Pondok pesantren Mazratul Oke. Lugom. Oh, Nggih. Mazratul. Menawi Bu Dianika badhe pinarak mriki nggih monggo. Mas Agung nggih monggo. Nggih, wonten Niki rencang Kediri ingkang paling- daleme celak jenengan, Gus. Oh nggih, sinten? Mbak Lulu Indayati, MI Ngerangkok nggih. Pirsa jenengan. Oh. Nggih, Lho nggih nggih, saya nggih. jenengan kan terkenal, kula kan mboten. Mboten. Kula niki biasa di luar kok. Kula menteri luar negeri, Gus. Oh. Bapak Nggih, Ibu, siap. perlu kami sampaikan yang terakhir nggih, bahwa di tanggal 11 Juni nanti ada kajian lagi kita yakni tentang kesehatan. Lalu di tanggal 18 Juni ada lagi tentang pendidikan. Lalu di 25 Juni ada lagi tentang ekonomi. Insya Allah kami rutin, Bapak Ibu semuanya doakan kami sehat selalu sehingga bisa mendampingi Amin. untuk kegiatan ISNU ini. Dan Mas Agung, Ibu, Juli, sanes Juni. Juni. Saiki Oh, Juli gitu. Mas Ya Agung Allah, piye Masya toh? Allah. Jangan kalau mau kembali ke Juni jangan ngajak saya sama Gusnya nggih. Sendirian aja balik ke Juni. Materi yang luar biasa, saya jadi grogi nih. Akhirnya salah sedaya. Nggih, matur nuwun. Monggo. Nggih, Bu Dianika, matur suwun sanget, Gus, matur suwun. Nggih.